Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sahabat Radio Komunitas Surya Kebenaran di 107.8 maupun sahabatku yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, bersama dengan kami Radio Komunitas Surya Kebenaran membawa berkat bagi jiwa. Sahabat yang diberkati, di malam hari ini, tepatnya di hari Selasa seperti biasa, akan ada obrolan yang menarik dengan narasumber kita yang luar biasa pastinya. Dan seperti flyer yang sudah kami bagikan, pastinya sudah sahabat ketahui. Dan di malam hari ini juga kami mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan. Sahabat bisa mempersiapkan pertanyaan sahabat seputar materi kita di malam hari ini, ataupun ada konseling untuk sahabat ingin bertanya sesuatu hal di luar dari materi kita. Langsung saja ya sahabatku di 0816454532. Kami menunggu atensi sahabat. Dan juga siaran kita di malam hari ini dapat nanti sahabat simak ulang di channel YouTube Simeon Sulistyo. Dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan sahabat yang mendengarkan di negara lainnya, selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Refleksi. Ya baiklah, sudah bersama dengan kita semua di studio sahabatku, bersama dengan Rio dan sahabat yang ada di rumah, Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Shalom alaika, selamat malam Pastor. Alaika, shalom Rio dan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Dalam kehangatan ya bersama dengan kita di malam hari ini, pastinya dengan materi yang sudah dipersiapkan nih Pastor. Ini materi kita nih, ini seperti menandakan kita tidak baik-baik saja apa di mana nih Pastor? Ya, ini sebetulnya terinspirasi dari judul film. Oh, aku kira judul lagu lagi. Judul film, katanya film Korea ya. Drama Korea ya. Ya, jadi beberapa minggu kalau saya yang refleksi kan bicara tentang emosi terus tuh. Kayaknya saya juga sekaligus mau mengklarifikasi gitu ya. Yeah. Kayaknya kita nggak boleh dalam kondisi tidak baik gitu ya. Artinya kondisi emosi kita kayaknya harus up terus, harus baik terus, harus ceria terus gitu ya. Nah, saya katakan bukan seperti itu. Namanya manusia ya biasa ya. Kadang bisa sedih, bisa naik kecewa. Turun ya? Iya. Itu perasaan. Namanya ya, perasaan itu come and go, datang dan pergi begitu saja. Jadi itu menandakan kalau kita ini masih manusia begitu. Yes. Dan ketika ada permasalahan kita jadi kayak down gitu, itu satu hal yang wajar. Yeah. Tetapi saya mau tekankan bahwa bukan berarti kita memaklumi bahwa oke, saya tuh tidak apa-apa, tidak dalam kondisi baik-baik aja nih gitu kan. Jadi saya harus nutupin itu. Saya harus orang lain nggak boleh tahu nih kalau saya ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan seperti itu gitu. Tetapi maksud saya gini, ketika kita manusia sedang mengalami sesuatu sehingga kondisi kita tidak baik-baik saja, sedang sakit hati nih, sedang kecewa nih gitu, sedang marah nih, sedang ini, fine, itu manusiawi gitu, boleh. Hanya yang tidak boleh itu adalah berkepanjangan. Terlalu mendrama ya. Ya. Dan lebay. Artinya di hiperbola gitu, dilebih-lebihkan. Artinya maksudnya menurut kita sebetulnya tidak sebegitunya. Tetapi kita itu gitu banget gitu loh. Ibarat kalau di skala, sebetulnya kalau kita mau secara jujur, skala kita itu cuman 5 apa 6 gitu kan. Tapi kita ngomong sampai 9 nih gitu kan. Terus bahkan sampai 10 gitu. Itu yang enggak benar gitu. Dan akhirnya juga yang kita buat itu berkepanjangan terus gitu.
Jadi kita nggak bisa move on. Kita tidak bisa melihat dengan jernih kondisi saat ini yang sedang kita rasakan dan kita hadapi seperti itu. Jadi itu latar belakang sebetulnya. Jadi it's okay ya. It's okay kalau kita memang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Hanya jangan berkepanjangan dan jangan dilebih-lebihkan. Karena saya pernah melihat ada mendengar ya, atau ini mungkin salah tangkap saya, tapi ada seorang pendeta masih muda juga bilang, it's okay if we are not okay gitu. Nggak apa-apa kalau kita sedang dalam kondisi tidak baik gitu. Dan it's okay kalau percaya Yeshua, mereka masih pakai Yesus ya. Itu mengalami depresi gitu. Oh iya benar. Terus tidak apa-apa kalau percaya Yesus itu mengalami satu hal yang dia bilang ya stres gitu loh, berkepanjangan gitu, sehingga harus pakai obat. Bukan obat narkoba ya, bukan. Maksudnya bukan. Penenang apa segala macam. It's okay gitu. Nah, saya menangkapnya bahwa ya maksudnya enggak apa-apa, nikmati, maksudnya ya jalani gitu. Bukan, kalau saya nggak setuju gitu. Ya, kita memang kadang bisa kena kalau istilahnya di YouTube itu kena strike, kena pukulan oleh setan atau masalah dalam kehidupan kita. Itu kita oke. Tapi terus jangan itu jadikan sebagai pembenaran atau excuse. Excuse itu apa bahasa Indonesianya? Pemakluman. Bahwa ya sudahlah, iyalah aku tidak apa-apa lagi nih gitu. Gitu. No. Kita harus mengalahkan setiap permasalahan itu. Kita harus menang atas setiap emosi negatif itu. Betul. Kita kadang terkapar tapi bukan sampai tergeletak ya. Betul. Artinya kalau diumpamakan nih, kita ini harus segera bangkit lagi. Gitu. Bukan berarti kalau kan aku kepukul jadi terkapar nih gitu kan. No. Itu hidup yang kalah gitu. Menyerah ya. Tetapi Tuhan mau kita hidup menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Jadi tidak ada kata menyerah dalam hal ini. Yes. Oke. Gitu. Nah, ini sangat menarik ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pasti langsung sudah ada, ada pertanyaan nih. Bisa langsung saja ya sahabatku di 08166545322. Dan ini sangat menarik ya. Dan jadi tanpa berlama-lama ya Pastor dan juga sahabat yang ada di rumah, langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama dalam obrolan kita di malam hari ini dengan judul It's Okay to Not Be Okay. Silakan Pastor. Ya, seperti tadi yang sudah disinggung bahwa memang kita ketika terkapar atau dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, itu nggak apa-apa. Bukan satu hal yang dosa juga gitu ya. Bukan satu hal yang dosa dan juga bukan satu hal yang jelek gitu. Itu menandakan bahwa kita masih manusia. Gitu. Tetapi kita harus segera bangkit dari itu, dan kita bangkitnya apa? Dengan bisa minta tolong dengan teman, kita bisa minta doa, minta advice atau saran begitu. Jangan diem dan jangan menarik diri. Karena apa? Semakin kita menarik diri, semakin parah keadaan kita. Saya betul-betul mewanti-wanti setiap kita yang mendengarkan ini, ketika kita dalam kondisi tidak baik emosi kita, jangan jangan menarik diri dari komunitas, karena semakin kita menarik diri semakin parah keadaan kita. Begitu. Nah, kita harus segera menanggulangi itu, karena setan memang masuknya ke dalam emosi-emosi yang negatif itu. Nah, kenapa kok bisa tidak oke ya? Karena banyak masalah biasanya ya. Banyak masalah. Masalah itu apa sih sebetulnya? Masalah itu kan antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu. Jadi kita harapkan begini-begini, ternyata kok begitu-begitu ya kan. Jadi ini akhirnya jadi buat masalah bagi kita. Kita kecewa, kita down, kita apa begitu ya. Kita
sedih, kita marah, kita ya dan yang lain-lain gitu. Nah, atau mungkin kita depresi gitu kan. Nah, depresi ini sebetulnya kalau menurut hemat saya itu adalah satu hal stres yang berkepanjangan gitu. Jadi kalau kita mengalami stres, kita mengalami tertekan, jangan lama-lama. Ya, karena itu sangat berbahaya. Tekanan, stres jangan salah. Itu memang diperlukan dalam hidup kita. Tetapi kalau berlebihan itu akan membuat kita tidak baik. Lemah ya langsung kita. Jadi memang ada stres itu baik gitu untuk buat kita hidup gitu. Karena kalau kehidupan baik-baik saja flat gitu, itu bikin kita ngantuk. Seperti kayak di jalan tol, kalau lurus terus itu kan bikin kita ngantuk. Saudara yang biasa nyetir masuk jalan tol itu pasti begitu lurus sepi gitu, nggak kerasa tahu-tahu sudah sekian kilometer per jam gitu. Jadi hal inilah yang membuat kita ini, ayo kita mari jangan berlama-lama di dalam emosi negatif kita. Jangan berlama-lama di dalam sebuah kondisi yang tidak baik begitu. Apakah wajar kalau gitu? Kita berarti boleh dong kalau setiap harinya kadang terkapar terus bangkit lagi, terkapar bangkit lagi. Begini loh, sesekali oke, tapi jangan terus jatuh bangun. Ya ibarat kalau kita berkelahi sama orang, itu kita harus ngerti triknya, gitu. Kelemahannya. Oh kalau begini dia nyerang saya di sini, saya berarti tidak boleh di sini nih, tidak boleh begini nih. Saya harus ganti jurus yang lain, gitu lah. Artinya apa? Di dalam menghadapi kehidupan, mana yang menghantam kita jangan terhantam lagi untuk yang kedua kalinya, gitu. Kita harus bagaimana caranya, kita cari cara bagaimana caranya supaya kita ini bisa menghadapi itu dengan baik gitu, dan hidup kita berkemenangan. Jadi contoh nih, kalau tadinya disenggol sedikit aja marah, ya kan? Terus baper. Ya, untuk next ya jangan gitu lagi dong. Gimana kita bisa merefleksi ya. Ini kebetulan namanya program refleksi. Kita merefleksi diri sendiri gitu. Kadang kalau mau tidur ya kan, atau pas tidak melakukan satu hal, bisa merenung. Kenapa ya tadi saya kok gitu aja kok marah ya? Nah, kita adakan introspeksi di dalam hati kita gitu. Apakah kok gitu. Kita bisa lebih tenang. Seperti itu. Jadi itu memang permasalahan dalam hidup kita bermacam-macam. Ada yang menurut saya berat, menurut Rio tidak. Menurut Rio berat, menurut saya tidak. Ya, masing-masing kita itu ada porsinya sendiri-sendiri, ada kapasitasnya sendiri-sendiri, dan setiap kita pasti ada permasalahan. Tapi yang saya mau ajak kita di sini semuanya adalah mari ketika kita dalam kondisi yang tidak baik secara jiwa ya, secara emosional ya, secara hati nih, mari kita segera tanggulangi itu. Dan kita setelah bisa memperbaiki itu, kita mencegah supaya tidak terkuasai oleh emosi negatif lagi. Begitu. Dan mungkin ini dulu ya. Untuk ini menarik nih, Pastor. Saya jadi ingat terkadang apa yang kita keluhkan dalam kehidupan kita, orang lain justru malah ingin merasakan. Karena misalnya ketika, waduh, misalnya kalau kita lihat orang naik motor terus kita jalan kaki, coba saya punya motor, pasti nggak akan jalan kaki. Terus ada orang yang tidak punya kaki, misalnya, aduh, coba saya ke anak itu ya bisa punya 2 kaki gitu. Nah, jadi apa yang sering kita keluhkan, maka malah di sisi lain tuh ada orang yang ingin merasakan. Iya, betul sekali. Nah, ini dia. Dan kadang orang tidak menyadari hal itu, lupa karena ya fokusnya pada masalah, gitu.
Oke deh. Terima kasih Pastor. Ini sesi yang luar biasa di awal nih sahabatku ya. Ini sudah membuka nih pikiran. Pasti ada sahabat mempunyai pertanyaan. Kami menunggu ya. Mungkin kalau di sesi kedua sudah ada pertanyaan yang masuk bisa nanti kita jawab. Dan bagi sahabat yang mau bertanya tapi namanya minta jangan disebutkan, langsung saja ya. Nanti ketik di bagian bawah gitu, nama tidak usah disebutkan atau no name. Akan kami bacakan pertanyaannya saja dan nanti dijawab oleh Pastor Simeon Sulistyo. Di 0816654532 kami tunggu atensi sahabat. Kita mau dengarkan 2 buah lagu dulu ya Pastor. Ini adalah Torah Yahweh dan Haleluya Pujilah Yahweh dari Aleph Tau Project. Selamat mendengarkan dan Bapak Yahweh memberkati.